الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان، أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di sini di dalam mengabdikan diri kita kepada Zat yang hakiki, yang menciptakan kita, yang mengatur segala-gala, memberikan rizki, yang mengatur kehidupan kita. Maka beruntung seorang hamba yang mempunyai ikatan kuat bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan rapihkan kehidupannya. Allah akan rapihkan antara hubungannya dengan sesama manusia. Semua dari Allah. Semua diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana hubungan hati seorang muslim di dalam menyambungkannya kepada Allah, di dalam bergantungnya kepada Allah. Apabila baik di dalam bergantungnya, yang tentu ini kembali kepada pendidikannya, di dalam pengajiannya, kemudian dia mendapatkan ilmu dan diamalkan ilmunya, mendapatkan nikmat rasa, bagaimana rasa kedekatan kepada Allah, maka disitulah dibuka kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, siapa orang yang mencari keridhaan manusia, apabila dia dapatkan satu keridhaan manusia, maka 10 orang benci kepadanya. Dia dapatkan 10 keridhaan, maka 100 orang benci kepadanya. Maka jalan keluarnya adalah cari keridhaan Allah. Allah akan atur hati-hati manusia untuk condong dan cinta kepadanya. Karena semua aturan dari Allah, dan semua kita pun akan kembali kepada Allah. Maka dari itu pengabdian yang penting di dalam kehidupan kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya yang kita lakukan karena Allah, kita juga ikut membantu berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya? Bukankah kita dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan seluruh umatnya masuk ke dalam surga? Maka alangkah mulia seseorang yang mengambil keinginannya Rasul, membawa misi keinginannya Rasul, dia berjalan menjalankan kehidupan bagaimana cara umat masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya agar umat ini mendapat
kebaikan dari Allah, keridhaan dari Allah sehingga umat masuk surga, berarti orang itu menjalankan misinya Nabi Muhammad SAW. Karena misinya Nabi SAW memasukkan umat Islam ke dalam surga. Maka sedih dan perlu kita renungkan, jangan sampai ada orang yang masuk neraka karena sebab kita. Malu rasanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau menginginkan umatnya masuk surga, tapi kita sebagai umatnya, mengaku cinta kepada Rasul, sumpahin fulan, yang melaknat fulan agar fulan masuk neraka, padahal Rasul inginnya mereka masuk surga. Maka dari itu jiwa ini juga perlu yang kita tanamkan, dan ini adalah jiwa rahmah, jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Maka itu diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu banyak beliau memaafkan orang lain. Beliau selalu memaafkan, beliau disakiti, disambitin sampai keluar darah. Ketika datang malaikat meminta untuk melaknat, menghancurkan mereka dan minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, aku tidak diutus sebagai pelaknat, aku diutus rahmat, untuk memberikan rahmat. Maka beliau mengatakan, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku, tidak dibukakan hatinya. Maka hadirin rahimakumullah, ayo, yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita ini tidak berbuat hanya kepentingan pribadi. Beliau juga mengajarkan kepada kita dengan hadis yang beliau sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar, tidak sempurna keimanan kita seseorang ini kecuali cinta kepada saudaranya. Diajarkan terlebih dahulu cinta dulu kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Sebagaimana apa yang kita inginkan, maka inginkan juga itu kepada saudara kita. Ini diajarkan umat Islam berkualitas, tinggi kualitasnya, bukan mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga melihat bagaimana kepentingan umat. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam meningkatkan lagi dengan sabda beliau, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam memberi manfaat kepada orang lain. Kita diajarkan bagaimana dalam hidup ini manfaat untuk orang lain. Bagaimana dalam hidup ini, hidup kita berjalan di hari-hari kita, selalu orang lain ini mendapat manfaat dari kita. Baik manfaat di dalam nasihat, manfaat di dalam ilmu, arahan, manfaat di dalam harta yang berbagi, manfaat di dalam tenaga yang dikorbankan, yang diberikan kepada saudara-saudara muslim. Luar biasa, umat Islam mencetak manusia yang berkualitas. Dan bukan sampai di situ, bahkan Al-Quran meningkatkan kualitas yang lebih tinggi dari itu semua. Al-Quran yang mensifatkan cetakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain. Kalau tadi di awal paling tidak kita cinta, maka kita berikan itu juga kepada saudara kita. Tapi ditingkatkan kembali di dalam kualitas intelektual Islam, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan orang lain walau kana bihim khassasah, walaupun mereka dalam keadaan memerlukan. Ini Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak diriwayatkan, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang lain mengganjal perut dengan satu batu karena lapar, beliau ternyata 2 batu.
Artinya beliau lebih mendahulukan orang lain. Dan banyak cerita yang ketika Rasul datang tamu sallallahu alaihi wasallam, maka tamunya ini perlu makan, sehingga pada makan malam itu beliau tanya kepada rumahnya, di rumah-rumah beliau, maka ternyata rumah-rumah beliau tidak punya makanan. Ini manusia yang paling afdol dunia akhirat. Beliau tawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya ini? Sahabat gembira balik ke rumahnya masing-masing. Banyak di antara mereka juga sama, di malam itu nggak punya makanan. Kecuali ada satu sahabat ada sedikit makan. Tapi masalahnya kalau makanan ini diberikan kepada tamu, buat dia keluarga tidak ada makanan. Buat dia dan keluarga tidak ada makanan kalau dia berikan makanan ini buat tamu. Maka dengan bangga hati bergembira, ini tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu kita buatkan ini makanan tamu, kita berikan, kita sajikan kepada tamu, biar tamunya melihat enak. Maka ketika makanan ini disajikan kepada tamu, matikan cahaya lampu, kemudian ini tuan rumahnya kalau seperti kita bunyiin piring seperti makan, seakan-akan ikut makan bersama. Ini luar biasa. Ada orang yang berbuat seperti itu, tapi dia juga bicara, lihat saya aja nggak ada tuh, buat saya aja nggak ada, buat kamu saja. Tapi ini sahabat dari hebatnya, buat beliau tidak ada, hanya ada buat tamu, tapi beliau tidak mau tamu itu tahu. Karena khawatir nanti tamu makannya tidak enak, biar makan tamu itu enak, beliau pura-pura makan. Ini contoh yang dibentuk oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata kepribadian yang seperti ini yang dibentuk oleh Rasul SAW adalah manusia yang dicetak dari zaman jahiliyah menjadi zaman keemasan. Ternyata pribadi-pribadi yang seperti ini adalah pribadi unggulan, sehingga tidak heran di zaman setelah Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar kemudian Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sudah berjalan, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka orang-orang yang seperti ini yang menundukkan negara yang terkuat, negara adikuasa, yaitu negara Romawi. Kita tahu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun Romawi itu berjaya. Gugurnya mereka kapan? Jatuh di tangan Islam, di tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Apakah mereka itu umat Islam tentaranya banyak? Tidak. Umat Islam terbatas hanya belasan ribu atau puluhan ribu. Mereka ratusan ribu. Persia juga begitu, dua negara kuat. Sampai 700 ribu tentara mereka habis dengan umat Islam, tunduk dengan umat Islam, jatuh di tangan umat Islam. Namun umat Islam bukan penjajah. Ketika menundukkan, maka keadilan di situ dijalankan. Ketika umat Islam berkuasa, maka tidak ada kata-kata penjajahan di situ. Yang ada hanyalah bagaimana keadilan diterapkan. Non muslimkah atau muslim tetap harus menjalankan hukum yang sama. Dalam arti kata harus ikut daripada tata tertib yang baik untuk kemaslahatan wilayah tersebut, negara tersebut. Hadirin rahimakumullah, ayo kita mulai kebangkitan kita dari kepedulian dulu. Kepedulian dulu kepada sesama kita. Pikirkan saudara-saudara kita yang susah, yang belum makan, yang tidak punya kerjaan, yang ini, yang itu, yang tidak punya usaha. Ayo kita pikirkan. Ini awal perjuangan langkah di dalam membangun bangsa kita. Kita pikirkan sesama kita. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri. Berapa banyak orang-orang kaya ratusan triliun, ratusan miliar dan duitnya, hartanya, bahkan sampai triliunan, tapi nggak pernah kenyang.
Masih terus mengambil, sementara jatah yang semestinya orang-orang miskin menjadi sejahtera habis karena raksasa di dalam perusahaan-perusahaan itu. Ayo kita pikirkan, kita berbagi sesama bangsa kita. Siapa yang akan memikirkan bangsa kita kalau bukan kita sendiri? Kita timbulkan kehidupan ini. Bagaimana negara kita dari dulu, bangsa kita adalah bangsa yang gotong royong, bangsa yang tolong menolong. Hidupkan kembali agar kita mendapat kejayaan yang ada di dalam bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi tadun. Bismillahirrahmanirrahim. La a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadinu biha as-sawf 'ala alihi wa sahbihi wa lil mansub. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsi wa dhanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا وحفظنا وانصرنا وفرجنا والمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.